Oke, langsung aja kita ketemu dengan Dokter Karissa Grenia. Assalamualaikum. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu di sini. Sekarang IG-nya namanya Khadijah. Khadijah, benar. Kita senang banget ya. Tiap kali ketemu tuh kayak ada sesuatu gitu yang berbeda. Dan kali ini sesuatu yang berbeda adalah sesuatu yang membahagiakan. Dan di tahun ini yang namanya Khadijah nikah semua. Benar juga. Ya benar. Kan? Benar juga. Ya. Peggy, Khadijah juga. Teh Khadijah. Iya benar ya. Juga, gitu. Masya Allah. Nah mungkin bisa diceritain sedikit nih, kapan sih resmi? Iya. Tiba-tiba di postingan Instagram ada foto berdua. Foto berdua gitu ya, layarnya sama-sama warna biru. Jadi nih gitu. Iya, alhamdulillah. Soalnya kan nggak ngundang-ngundang, hanya keluarga sama teman-teman aja. Jadi ngumuminnya mungkin lewat Instagram. Kayak lebih mudah gitu ya. Kenapa? Udah berarti? Udah semingguan ada. hari Jumat lalu tanggal 3 bulan Maret. Oh 3 Maret. Iya benar. Ini sebenarnya teman-teman kita mengundang suaminya juga, tapi suaminya malu banget gitu. Ini berusaha berbagai cara untuk menjebak beliau untuk bisa tampil di sini, tapi sepertinya memang masih malu. Dok gimana nih? Apa kabar dulu nih? Ya alhamdulillah Bang. Yang kabar terbaru tadi ya, alhamdulillah Allah masih kasih rezeki, dikasih jodoh lagi. Masya Allah, jadi berarti kesabaran waktu itu ternyata ada hadiahnya gitu ya. Ada Masya Allah. baiknya. Kayaknya masih lama ya gitu kan. Sama anak-anak tuh juga sebenarnya sejak kejadian waktu itu udah sempet kalau digodai atau ada yang ngirim sesuatu ke rumah itu udah bilang no stranger in this family katanya gitu. Jadi kayak saya nggak boleh nikah dulu gitu kan. Anak-anak udah protek gitu ya. Iya, jaga ya. gitu. Jadi saya mikirnya, ntar lah mungkin kalau anak-anak udah besar kali ya, kalau masih laku juga. Gitu. Tapi Anak-anak berapa sekarang ya? 3, umur 11, umur 9, umur 5. Lumayan mengerti, ya itu dia tadi karena lumayan mengerti malah dia nggak mau ada strangers dalam rumah. Iya, paling ya itu gimana caranya memperkenalkan anak-anak ke Islam gitu ya, tapi dengan tanpa paksaan gitu kan ya, gitu supaya lebih kokoh juga akidahnya, berakarnya gitu. Jadinya tantangannya di situ sih gitu, gimana juga dengan keluarga tetap bisa harmonis gitu kan. Siapa tahu dengan keindahan Islam itulah yang mereka bikin tertarik ya. gitu Bisa sih. Tapi kalau boleh tahu, dokter tuh berarti sekarang tinggal sendiri atau tinggal bareng sama keluarga dan anak-anak tuh seperti apa? Sebelum nikah itu kan memang tinggalnya sama saya, anak-anak sama mama tadinya. Nah sejak suami udah nggak ada juga, nah itu cuman tinggalnya begitu gitu. Nah berarti bisa dibilang dokter ini kan sendirian banget ya, Iya. sebagai Single seorang muslim parent. gitu ya, sebagai seorang muslim juga gitu. Nah ini gimana nih biar istiqomah juga gitu ya, apalagi kan ya kita aja yang mungkin terlahir sebagai muslim dari lahir, terkadang lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali gitu. Nah sekarang dokter yang bisa dibilang baru gitu ya, memeluk agama Islam tapi ya masih dengan keluarga yang berbeda gitu kan, istilahnya toleransinya tuh seperti apa. Terus misalnya keluarga misalnya ngelihat dokter sholat seperti apa, karena kan kita ada kewajiban-kewajiban lain yang berbeda gitu. Dan sebaliknya juga sama halnya seperti itu, ibu ataupun anak-anak juga kan masih mungkin ya sesuai dengan kepercayaan mereka gitu. Nah, ini gimana nih menghadapi itu? Jadi ya saya prinsipnya itu sih, kalau misalnya kita disebutkan dengan baik amal soleh kan insya Allah kita dijauhkan dari maksiat, kebatilan gitu-gitu. Jadi ya berusaha itu dari bangun pagi sampai tidur ya, kalau bisa ya ngerjakannya pikirannya amal soleh itu gimana gitu kan. Kalaupun kita melakukan kebaikan untuk orang tua, birrul walidain juga dalam rangka mencari pahala juga gitu kan, gitu. Dalam rangka syiar, dalam rangka dakwah gitu kan, ngajarin anak-anak apa segala macam, berusaha sabar sama anak-anak supaya mereka melihatnya kan, oh maminya masuk muslim itu justru tambah baik gitu kan, bukan kayak tambah nggak sabar gitu misalnya. Iya benar-benar. Anak-anak gimana udah mulai belajar Islam? Alhamdulillah ya, udah diperkenalkan sih Pelan-pelan gitu gitu ya. Tapi belum ini ya, tapi memang masih belum balik juga sih sebenarnya. Nah itu doanya kan waktu kemarin sempat ke Tanah Suci juga itu, ya Allah pengennya gitu sebelum anak-anak balik itu udah bisa menjalankan syariat Islam dengan total lah ya, dengan kafah gitu kalau bisa gitu kan, gitu. Itu doanya sih, kemarin nggak tahu gimana caranya. Iya gitu. kita nggak pernah tahu. Iya, terus makanya
Terakhir itu ada guru saya waktu Desember itu, salah satu beliau almarhum kemarin Februari itu nyuruh saya, coba kamu puasa Daud, kan ayam wit udah, Senin Kamis udah, coba ningkat lagi puasa Daud. Belum pernah sih gitu kan, terus kalau belum pernah gimana ya, tapi ya udah sekuatnya lah, sebisanya. Alhamdulillah dari 1 Januari kemarin gitu sampai kemarin sekarang jalanin? nyoba Daud ya gitu. Sampai kemarin nikah sih gitu. Yang setelah ini kan tadi ya, karena udah ada suaminya, izin ke suaminya. Boleh puasa apa enggak gitu. Kemarin, nah ternyata alhamdulillah langsung dapat hadiahnya ya. Mungkin salah satu hadiahnya itu ya, kalau ditanya ngamalin apa gitu kan, kayaknya biasa aja sih. Cuman yang agak berbeda di tahun ini sih, saya baru ngerjakan puasa Daud gitu, sehari puasa sehari. Walaupun beliau bermualaf, tapi sudah puasanya udah puasa Daud. Nah, tapi dok, saya juga masih penasaran ya, sebelum kita menuju ke berita bahagia ini ya. Saya masih penasaran karena kan kita pas di awal banget ketemu itu sebentar-sebentar banget kan. Pertama ketemu di Zoom. Iya. Terus kedua ketemu itu pas yang Steven ya. kan? Sebentar banget juga. Sebentar banget juga. Nah, saya juga pengen tahu gitu. Ada nggak sih dok pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak gitu mengenai apa yang sekarang dokter jalanin gitu ya? Ada nggak sih pertanyaan dari mereka seperti itu? Iya, banyak sih, banyak pertanyaan mereka gitu. Karena kan saya masih mengizinkan mereka baca yang kitab sucinya, karena di sekolahnya kan masih itu. Kadang di situ mereka baca itu, terus saya tunjukkan Al-Quran gitu kan, gitu. Jadi cerita tentang Adam dan Hawanya di sana dengan cerita Adam dan Siti Hajar dengan Al-Quran gitu. Jadi lebih luas. Terus dia kadang search jumlah penduduk agama yang terbesar di dunia, di Indonesia gitu-gitu. Mungkin hanya dengan logika berdasarkan yang terbanyak apa, mungkin itu yang benar gitu kan, mungkin hanya logika sederhana gitu sih ya kan. You know what mami, berapa jumlah penduduk yang ini gini, yang terbesar ini gini, oh iya gini, kenapa kamu cari itu? Okay. Itu banyak kan obrolan tuh lagi di jalan gitu, lagi makan yang gitu casual ya. banget gitu. Iya benar, lagi quality time gitu, malah yang kadang masuk ya gitu kan. Kadang saya kalau di jalan suka sambil ngomongin apa, masuk apa gitu-gitu kan. Baru di situ mereka tanya-tanya. Anak-anak kan suka yang fun ya. Kalau kita langsung dengan yang aturan gini gitu, pasti udah langsung nggak mau. Pasti pilih yang enak. Tapi dokter akhirnya kemarin ngurus umroh ya? Iya. Alhamdulillah. Pertama kali September kemarin diberangkatin sama ibunya bos di kantor. Masya Allah, iya. Terus gimana pengalaman pertama di sana? Iya, Masya Allah. Jadi datang di sana tuh hari Jumat, Mbak. Langsung ke Mekah. Oh, langsung yang umroh ya, langsung ibadah hari itu Jumat, terus sebelum subuh udah bayangin kan, wah mau lihat Ka'bah nih hari Jumat nih gitu kan, udah excited banget gitu kan. Terus habis itu ternyata kalau di sana hari Jumat itu udah ramenya udah dari malamnya itu kan ya. Jadi, malam Jumat gitu. Kirain kan kita Jumat siang gitu kan, ternyata udah rame. Ternyata kita nggak boleh masuk ke bawah. Saya kira Ka'bah tuh sejajar ya sama lantai, ternyata harus turun eskalator kan ya. Udah ditutup jalan eskalator ke bawah gitu, karena katanya udah full, udah nggak bisa. Sedih banget, dari yang excited banget, masa sih pertama kali nggak lihat Ka'bah gitu kan, cuman boleh di atas doang gitu. Astagfirullahaladzim, pada di rombongan udah pada sedih, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba ada yang bukain untuk bisa, silakan rombongan kita masuk ke bawah. Oh, langsung lihat Ka'bah gitu kan, langsung saya syahadat lagi gitu kan. Melihat Ka'bah saya langsung syahadat lagi gitu kan. Sama ya Allah, makasih ya dari orang di dunia ini, ya Allah pilih saya untuk bisa kesini lagi ngelihat ini gitu kan gitu. Terus yang selama ini saya ngelihat di tempat sekarang nggak nunduk kan pas sholatnya gini gitu ya. Jadi Masya Allah, itu sih yang dikangenin sekarang kan, itu pas menunjuk ini kayak udah bayangin Ka'bah yang sebenarnya gitu. Terus sempet sih baru awal-awal tuh kan rebutan gitu ya Mbak. Aku sempet sampai hotel saya gini, duh ini kayak it's not my thing gitu, kayak aku tuh nggak bisa rebutan gitu, kayak orangnya tuh bisa, kenapa orang Islam suka kesini ya balik-balik lagi. Itu hari pertama udah begitu, langsung aku sholat tobat, astagfirullahaladzim, aku mikir apa ya gitu kan. Sedangkan doa Nabi Ibrahim kan untuk menambatkan hati kita ya untuk kembali ke situ. Kok aku malah rasanya, kok aku nggak bisa nih kayaknya rebutan gitu kan. Ngelihat Hajar Aswad aja kayaknya rebut-rebutan kan, nggak kelihatan, silvernya aja ngintip-ngintip itu susah liatnya gitu, karena aku tuh orang gede-gede kan. Ternyata Mbak di hari terakhir di Mekah itu
Allah izinin saya nyium Hajar Aswad, nyium Rukun Yamani gitu dengan cara yang susah ya gitu kan, maksudnya susah banget yang kayak saya pikir nggak mungkin, malah di rombongan itu mungkin saya sama oma yang lagi saya jagain aja ada ibu-ibu Yang umur bisa. yang bisa masuk nyium, gitu. nyium Hajar Aswad. Kalau nyium langsung. Iya nyium. Ya, itu saya cuman oma, ini omanya jadi dia tekad bulat ya untuk oma jangan, kan saya malah jagain kan takutnya ada apa-apa. Jadi selalu saya gandeng terus lagi ngantri di Hajar Ismail, saya iniin gitu kan. Setiap berpisah ya oma kemana gitu-gitu. Terus ini udah oma jangan oma penuh oma, saya bilang Iya, gitu-gitu. Tiba-tiba gak tau gimana udah kegencet-gencet, udah zikir tuh tinggal la ilaha illallah gitu ya, takut nafas terakhir gitu kan. Udah kegencet banget, oma aku udah gak kuat, aku udah gelap, aku bilang gitu kan. Tahu-tahu udah di depan Hajar Aswad, terus saya lompat karena kakinya ketek-ketek gitu ya. Saya baru tahu ada miringnya itu ya, kirain lurus. Itu jadi kaki ketekuk-tekuk gitu kan, nggak nyampe. Saya loncat ini nggak kena. Ya Allah, masa udah di depan ini masih nggak cium gitu. Aku dosanya apa? Astagfirullahaladzim gitu. Nyoba 2 kali nggak nyampe lagi. Yang ketiga kali langsung gitu. Alhamdulillah gitu kan, mikirnya udah lihat apa batu surga ya gitu kan. Insya Allah nggak pulangnya nggak salah alamat gitu. Cuman begitu aja, terus udah keluar. Ciput pun hilang. Ini nggak kebuka, ciput hilang. Itu emang nggak ada yang tahu, bener-bener kita nggak ada yang tahu kalau dari situ. Keluarnya lagi gimana ya, kan udah kegencet gitu. Arusnya kan begini ya, ada 2 orang Indonesia tuh nolongin keluar gitu kan. Sudah, terus saya oma alhamdulillah ya kita sempet ya oma Hajar Aswad kayak begitu kan. Alhamdulillah sholat fardu kita di sini terus ya oma. Kayak Allah nggak mau bikin kita puas jumawa gitu ya. Saya nengok ke sebelah kiri ada ibu-ibu kan, kayaknya orang Indonesia. Saya tegur, ibu dari mana? Dari Medan. Oh iya, udah hari keberapa? Saya dari Madinah, ini hari pertama di Mekah. Ibu udah ngapain aja? Saya udah cium Hajar Aswad 4 kali. Udah lebih tua, 4 kali hari pertama kan. Saya kan langsung nengok oma. Padahal tadi masih bersyukur ya gitu, tapi kayaknya Allah nggak mau bikin puas kan. Udah, terus habis itu, oh iya ibu nginep di hotel mana gitu kan. Saya itikaf di masjid. Aduh, nengok lagi kayak malu gitu ya, kayak tadi Oma, besok kita lebih ngejus lagi Oma kalau kesini. Saya gitu. Tinggal Kayak di itu masjid yang tuh, Allah. Mare. Iya, Oma nggak lapar, nggak pulang kan, kita pulang ke hotel makan dulu ya. Gitu enggak, saya minum zam-zam terus sering dikasih kurma sama orang itu. termasuk salah satu juga selain itu juga yang berdoa ya di Jawa Rohma itu kan untuk ini gitu. Untuk ya Allah bisa mudah-mudahan bisa kembali ke sini bersama imam ya, bersama keluarga, mama, adik-adik, anak-anak. Saya doanya itu doang waktu di sana, nggak ada minta yang lain. Itu belum ketemu siapa calon imamnya itu belum? Belum. Kalau taruh kan sering dikenalin sama orang ya, Mas Ari. Cuma kan dia gitu ada yang nggak apa-apa jadi istri kedua gitu-gitu. Ada yang nggak mau, kamu beres dulu, anak-anakmu harus jelas Islam dulu biar anakku nggak terkontaminasi gitu kan. Ada yang ini yang bedanya 15 tahun lebih tua, ada yang 8 tahun lebih muda, macam-macam gitu ya. gitu. Tapi kan dikenalin nggak tahu yang mana gitu kan. Kalau sekedar kenal aja ya udah gitu kan. Tapi nggak ada yang sampai akhirnya saya bawa ke keluarga, nggak ada. Baru terakhir itu. Membahagiakan pasti kita pengen share kan. Apalagi pulang ke rumah yang emang ada keluarga kita. Nah di situ dokter gimana gitu, bisa sharing nggak sih kayak, aduh aku seneng banget tuh ngeliat abang, aku bisa cium Hajar Aswad dan sebagainya, tuh cerita nggak sih sama keluarga? Iya itu aku tuh di rumah bener-bener tuh Pak jaga banget gitu ya, sampai mau berangkatnya aja nih belum baliknya ya, mau berangkat itu saya udah pesan itu kan taksi online kan gitu, terus sampai taksi online bilang, Bu ini nggak ada yang ikut, ibu sendirian doang katanya gitu kan, gitu. Iya Pak gitu, maksudnya saya kan pulang jadi kosong gitu kan, kalau ada keluarga kan bisa nganterin balik lagi gitu. Nggak ada Pak gitu. Tiba-tiba anak saya yang pertama bilang, Mami kita boleh antar? Boleh banget lah, boleh, saya bilang gitu. Gitu waktu saya bilang boleh banget itu, terus ya jadi agak delay gitu-gitu. Dan itu Masya Allah ya, saya itu berangkat kan harus ninggalin biaya gitu-gitu di rumah gitu kan, biarin mama tenang gitu ya. Sempat mama bilang, Kak jangan lupa isiin listrik gitu ya. Gitu tiba-tiba saya mau ngisi e-commerce itu ya, pakai m-commerce itu, listrik nggak ada, uangnya nggak ada. Tapi saya bilang iya mah, dia bilang gitu. Waduh gimana ya, tapi saya udah tenang aja sambil makan malam, terus habis terima pasien tiba-tiba ada yang kirim uang ke rumah. $500. Hah? Untuk apa?
buat kamu bekal umroh. Padahal saya nggak bilang ke beliau kalau saya mau berangkat umroh. Dikasih ini buat bekal umroh, nggak tahu mungkin dengar dari siapa. Udah. Terus yang tadi anak terlambat kan karena anak-anak baru siap-siap gitu kan. Tiba-tiba ada ibu dari Bintaro gitu nganterin uang dari netizen 2,5 juta. Kan ditransfer aja Bu, nggak usah dianterin. Saya bilang gitu. Enggak, katanya biar dokter Ica nggak repot, ambil lagi ke bank. Diambilin tunai 2,5 juta. Jadi saya itu kayak sama Allah mau dibikin kamu fokus ibadah gitu kan. Itu uang semua saya tinggal di rumah supaya tenang gitu kan anak-anak gitu. Di sana emang udah niat nggak belanja gitu-gitu kan karena udah umroh pertama kan gitu. Jadi saya nggak belanja baju bener-bener orang suruh bilang 4 aja 5 aja gitu. Saya bener-bener bawa 9 karena 9 hari kayak gitu karena niatnya udah. Jadi nggak tahu mana-mana, cuma tahu hotel masjid nggak pernah. Cuma sama terakhir yang travel ada nawarin di grup gitu kan, mau nitip kurma gini ya udah pesan yang di travel doang. Bahkan beli tasbih gitu ya, kenang-kenangan dari sana pun enggak. Itu anak-anak pas lagi payung Madinah dibuka, itu saya video call, nah lihat nak, aku bilang gitu, atau ceritain. Terus aku cerita, iya ini terus pulang kan bawa barang-barang gitu, mama itu kan seneng banget, ih kismisnya beda ya, kata itu. Banyak mana tanah abang juga banyak, aku bilang gitu. Beda katanya si mama. Ini terus ini kurma apa favoritnya Rasulullah kan bawain kurma ajwa gitu-gitu. Masuk dari situ Zam-Zam. Ini aku bawain Zam-Zam. Ini sesuai niat peminumnya gitu kan. Mama mau niatin buat sakit, buat apa? Masuknya kita dari tibun-tibun Nabawi gitu-gitu sih biasanya. Dan mama sekarang senang kurma, senang air Zam-Zam. Boleh nggak malah dia yang sibuk bagi itu ibu itu sakit, ibu ini sakit. Dituang-tuangin ke botol-botol kecil. Beliau yang ngirimin. Langsung selesai hari itu pembagian oleh-oleh. Habis semua langsung kan. Ini yang belum punya anak kan yang kurma muda tuh. Yang ini udah diambil. Dia udah tahu ini siapa yang butuh ini kurma muda dikasih ke yang nggak punya. Ini katanya bagus mah buat yang nggak punya anak gitu. Waduh. Dan aku masuknya dari gitu-gitu ya. Masuk ada yang nggak tahu sama sekali. Iya, terima sih. Iya. Dan udah kamu tenang aja di sana gitu, fokus ibadah aja gitu, anak-anak aman gitu. Anak-anak biasanya kan yang kecil kan maunya tidur bareng gitu kan, itu nggak nyariin, nggak nangis katanya. Padahal sampai rumah kan pulang telat aja dicariin gitu kan. Soalnya masih ada yang umur 5 tahun kan, masih ya itu yang 5 tahun banget gitu ya. Itu alhamdulillah. Iya. Aduh, Gimana kalau ada kesempatan lagi ke sana mau lagi? Insya Allah tanggal 12 Maret sama suami. Dengan doa ya. Insya Allah. Baru kemarin minta datang sama Iman gitu ya. Terus sama Nafi juga insya Allah. Iya. Doa yang Kan lain. kemarin datang nggak belum sama mahram gitu kan. Mudah-mudahan datang sini haji apa gitu-gitu udah sama mahram. Gitu. Aduh, Masya Allah. Aduh. Ini dia kita tuh ngiri banget ya. Aduh, Kalau baper. saya dengar cerita-cerita kayak gitu ya Allah ngiri banget gitu. Kadang ya bener ya. Saya kita ngeliat nih orang kok bisa sih dia apa nyam Hajar Aswad gitu ya. Terus ada juga cerita udah di depan kok aku belum bisa, aku nggak ada dosa apa sih gitu kan. Karena kan kita juga kalau misalnya dengar di situ ya Allah aku juga pengen gitu. Nikmatnya tuh beda ya memang. Kalau udah pernah sekali ke sana berasa apal ya. Berasa apal kayak ke sana gitu, kayaknya di sini posisi gitu berasa apal. Tapi kalau kita ngomong apa suka nyasar. Bener-bener Gitu. kita nggak pernah nggak boleh itu dia nggak boleh juga. Tapi kayaknya kalau kita udah sekali ke sana itu kayak waktu di Jakarta kayak ke sana kayak deket, Rindu kayak baru lagi kemarin gitu. kayak familiar gitu Iya, kan. iya. Masya Allah. Emang kan tuh ya selalu ngangenin. Ya Iya. walaupun kita mau berkali-kali, makanya kadang dulu tuh kayak berpikir bahwa ya udahlah cukup sekali gitu ya. Tapi ternyata pas kita nyobain udah kesana tuh kayak emang pengen pulang lagi, kayak ada kerinduan sendiri gitu ya. Berkat doa Nabi Ibrahim tadi Iya, jadi itu ditambahkan. tempat yang paling Bener. dikunjungi paling banyak orang di dunia kan Iya. itu ya. Anak-anak nanya juga ngapain sih mami muter-muter di situ. Iya. Udah itu kalau ditarik porosnya itu nyambung ke poros yang di Baitul Makmur gitu-gitu Iya. kan ada di Heaven. Saya bilang gitu-gitu aja. Oh. Oh iya, katanya ya malaikat juga lagi sama kayak Iya, kita itu planet lagi. juga kan Iya, sama bener, kalau planet juga gitu. galaksi kan Iya, muter saya bilang juga. itu sama. Oh gitu, kirain muter-muter ngapain gitu kan. Sempat Masya jadi Allah. pertanyaan juga. Tapi emang mereka harus dibawa ke logik ya, maksudnya dibuat kayak saya Iya. gitu. Iya. Ini menarik nih, Nak. Setelah umroh, gimana sampai ketemu sama Mas Muhammad? Suami. Mas Muhammad.